Tepat 2 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung pelantikan dan pengucapan sumpah pada 20 Oktober 2024 lalu. Gebrakan demi gebrakan dilakukan mantan Danjen Kopassus ini, termasuk dalam upayanya melakukan penyelamatan uang negara dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Prabowo menyebut akan memberi kesempatan untuk bertaubat dan peluang maaf bagi para koruptor yang mengembalikan uang negara. Pengembalian ini pun dapat dilakukan tanpa diketahui publik. Presiden juga menyampaikan keraguan sejumlah pihak atas kepemimpinannya untuk perang melawan korupsi. Namun selama 2 bulan menjabat, sejumlah koruptor telah ditangkap. Komitmen perang melawan korupsi kerap disampaikan Presiden di berbagai kesempatan, termasuk di hari pertama usai dilantik. Presiden menegaskan agar para pembantunya bekerja untuk rakyat dan menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi, dan kolusi di pemerintahan. Akankah kesempatan yang diberikan Presiden akan membuat para koruptor insaf dan mengembalikan uang yang dikorupsinya? Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelaku pencuri uang negara? Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Ya, pemirsa, Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan yang serius tentunya untuk bisa mencegah tindak pidana korupsi. Tapi bukan itu saja, ada satu pernyataan juga yang mengundang pro dan kontra. Cukup kontroversial, akan memberikan ampun kepada para pelaku korupsi, kepada para pelaku ataupun juga kepada para koruptor ini jika mengembalikan uang yang diambil dari rakyat. Nah, nanti kita akan bahas dari berbagai sudut pandang, dari berbagai dimensi, bukan hanya untuk membahas mungkinkah ini akan terwujud. Kita tahu memang sebuah hak bagi Presiden untuk bisa memberikan abolisi, amnesti, tapi apakah ini bisa terjadi, bisa dilakukan? Apa yang menjadi pertimbangannya? Apa yang diperlukan, termasuk juga instrumen hukumnya? Lalu bagaimana juga dengan reaksi masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan dari tindak pidana korupsi ataupun juga pencegahannya di tanah air. Sudah hadir para narasumber di samping saya dan juga nanti mungkin akan juga bergabung secara daring. Yang pertama sudah hadir yaitu Pak Rikwanto selaku perwakilan dari Komisi 3 fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam.
Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Prof. Suparji Ahmad yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Prof. Nanti juga akan bergabung dengan kita sepertinya adalah mantan Komisioner KPK yaitu Bapak Muhammad Yassin. Kita masih nantikan kehadirannya. Pak Rikwanto terlebih dahulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin nggak sih Pak itu betul-betul dilakukan? Ya, ini memang sesuatu yang baru ya. Ini kan sifatnya himbauan, ajakan kepada mereka-mereka yang merasa dalam tanda petik koruptor yang telah mengambil uang rakyat. Dimanapun berada, dimanapun tempatnya. Ini perlu waktu mungkin ya untuk menafsirkan yang dimaksud Bapak Presiden. Ya, maksudnya adalah ini saya kalau memang betul-betul mau mengembalikan, kan nama saya mesti dijaga. Betul. Walaupun koruptor gitu ya. Tapi dia mesti ingin terlihat baik ya. Nah, tadi dikasih waktu dan tempat, sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau kita atur caranya. Nah, kemudian yang kedua, terus setelah itu apa? Apa diampuni? Apa direhabilitasi? Apa didiamkan pura-pura nggak tahu? Ya disembunyikan saja. Yang penting masuk cash flow ya. Yang ketiga mungkin masalah-masalah berkaitan dengan hukum. Ya, karena ada narasi yang pasal di Undang-Undang Tipikor ya, tidak menghilangkan pidananya kalau itu dikembalikan. Ini juga mesti dibicarakan juga. Ya, jangan sampai sudah ada tiket baik, sudah mau diam-diam, disembunyikan, diamankan, tapi pidananya, nah kapan nanti dibidik lagi, kapan dibidik lagi. Itu kan masalah juga bagi yang bersangkutan. Bagi unsur legalitas, dasar hukum bisa jadi ganjalan. Ya, tapi ini juga ini sebuah yang baik ya dari Bapak Presiden, supaya mereka tetap warga negara yang baik, diterima baik, dan mau setia kepada negara Indonesia. Salah satu dengan cara adalah kalau memang dia ngambil uang rakyat, kembalikanlah. Tapi hal ini Pak Rikwanto, cukup yakinkah akan kemudian mengetuk hati mereka para koruptor untuk bisa melakukannya betul-betul? Walaupun sudah ada jaminan diam-diam semuanya, bagaimana Pak? Ini ujian juga sih, karena mentalitas kan beda-beda ya. Apalagi kalau orang bilang kultur Indonesia itu, wah, nanti kalau saya kembalikan, ketahuan saya koruptornya. Ya kan? Terus berapa yang mengembalikan? Apakah saya nentukan sendiri? Apa ada tim auditnya? Kan begitu. Atau begitu saya buka diri, saya kembalikan, ada pertanyaan muncul kan? Apa benar segini yang kamu ambil? Betul. Gitu kan? Kayaknya lebih banyak deh gitu. Saya periksa ya. Nah, itu jadi itikat tadi nggak tercapai sebuah keserasian ya antara mau mengembalikan dan mau menyelidiki lebih dalam. Ini juga hati-hati di situ ya. Tapi kita tunggu aja lah, mudah-mudahan himbauan ini gayung bersambut ya. Mekanismenya sambil berjalan kita lihat saja. Baik. Kita siap juga untuk istilahnya sesuatu yang baik kita dukung. Baik, memang perlu waktu Pak untuk mengkaji ulang ini semua, termasuk juga dalam hal mekanismenya seperti apa. Tapi karena ini Prof. Suparji juga menyinggung masalah legalitas, dasar hukum, dan juga melihat bagaimana tindakan pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor ini melihat kemudian salah satu keputusan atau keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Pandangan dari Prof. Ya, pertama patut diapresiasi ya, semangat ya, motivasi yang tinggi Bapak Presiden kan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu sokongan untuk pertumbuhan ekonomi adalah pemberantasan korupsi. Dan ini juga sesuai dengan penandatangan konvensi tahun 2006 dalam konteks pemberantasan korupsi, bahwa penekanan adalah aset recovery. Sejalan dengan semangat KUHP, keadilan rehabilitatif, kehadiran korektif, dan kehadiran restoratif. Demikian pula dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi, bahwa tidak dikatakan berhasil dalam konteks pemberantasan korupsi ketika hanya mampu menjarakan orang. Maka akan sangat relevan sekiranya bisa memulihkan kerugian negara. Namun demikian, dalam setiap proses hukum itu harus memperhatikan 3 hal: substansi, prosedur, dan kemenangan. Niat yang baik, substansi yang baik harus dengan prosedur yang baik, dan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Maka dalam hal ini, saya kira memang menimbulkan pertanyaan yang serius adalah, apa yang dimaksudkan dengan koruptor? Apakah mereka yang sudah menjadi terpidana, ataukah mereka yang mencuri uang rakyat tapi masih berkeliaran? Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Pada satu sisi, yang sudah mendekam di penjara
terpidana dalam konteks pengembalian kerugian negara sudah kena sanksi berupa denda dan uang pengganti. Maka untuk itu, apakah mereka ini masih kekurangan dalam konteks mengembalikan kerugian keuangan negara, sementara sudah dituntut dan sudah diputus oleh pengadilan. Kalau kita cermati, Bapak Menteri misalnya, Menko Hukum itu bahwa mengatakan nanti ngaku akan dikasih amnesti, abolisi, dan akan meminta pertimbangan kepada Presiden, minta pertimbangan kepada DPR. Pertanyaannya adalah siapa yang itu? Apakah mereka yang sudah dipenjara atau apakah mereka yang masih berkeliaran? Nah, ketika yang ada berkeliaran, mekanismenya bagaimana? Apakah kemudian serta-merta diam-diam tadi akan mengembalikan begitu saja tanpa ada proses hukum? Tentunya saya kira tidak semudah itu. Ada mekanisme bagaimana ada penyidikan, ada mekanisme bagaimana kemudian di tangan jaksa, apakah menggunakan mekanisme plea bargaining atau DPE, bagaimana different prosecutor executor, bagaimana tidak dituntut oleh jaksa, tetapi ada negosiasi untuk mengembalikan. Nah, inilah saya kira masih ada celah-celah yang kemudian jangan sampai semangat yang tinggi tadi itu mengendorkan pemberantasan korupsi. Saya setuju pada dalam konteks seandainya nanti itu diproses hukum tadi itu pasal 5 juga diberlakukan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan tanggung jawab pidananya, hanya menjadi pertimbangan untuk memberikan keadilan saja. Jadi menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden selain diapresiasi menimbulkan pekerjaan besar untuk implementasinya, karena tentunya kita adalah menganut asas legalitas dalam proses hukum itu, dan jangan sampai justru kontradiktif untuk kemudian memberantas korupsi dengan permisif terhadap pemberantasan korupsi. Mungkin saja banyak suara netizen yang mengatakan koruptor kok dimaafkan, kan gitu. Koruptor kok kemudian diampuni, koruptor kan kemudian dianggap salah. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban bagaimana konteks kepentingan negara gitu. Baik. Ini merupakan niat baik, kita sepakat mengapresiasi hal ini Pak Purwanto. Tadi juga sudah dijabarkan oleh Prof bahwa harus definisikan dulu siapa kemudian koruptor yang tergolong dalam kategori ini, begitu kan? Nah, lalu kemudian mekanismenya seperti apa? Kalau dari pihak DPR sendiri, apakah ada usulan sebenarnya untuk bisa mengimplementasikan hal ini, Pak Purwanto? Kita nggak bisa kerja sendiri ya, pasti melibatkan akademisi, melibatkan praktisi hukum juga, aparat hukum juga. Ya. Ini kalau ibarat adalah mungkin yang datang ya, ini ke siapa ini? Kan ini ada timnya nih, yang auditnya, yang mengambil keputusan bahwasanya is okay, ini oke udah bisa diterima. What next gitu kan? Nextnya itu kamu saya ampuni, atau kamu masuk kategori saya ampuni, atau kamu kok kecil amat, ini gedein lagi, ya kan? Atau kamu udah terlalu parah ini, kamu nggak bisa dimaafkan mungkin. Ya, kan banyak kategorinya di situ. Tapi yang dimaksud Bapak Presiden, mudah-mudahan penafsiran kita nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya ke siapapun ya yang punya yang dimaksud oleh Pak Presiden dalam anti koruptor itu, kita pemerintah kasih tiket baik. Mereka ayo goyang bersambut untuk Indonesia. Jangan kamu simpan uang hasil korupsi itu, apalagi bawa ke luar negeri, kembalikanlah ke Ibu Pertiwi, kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nanti nextnya itu, nah mungkin Pak Presiden lebih banyak perannya di sini kali ya. Mau diapakan. Tinggal masuknya ke substansi hukum yang mana ini kategorinya. Ya tadi mau diampuni, mau diapakan, atau mau dicatat saja dan lain-lain. Ini perlu dibentuklah ke satu meja untuk merumuskan ini ya. Ini siapa yang menerima dan apa acaranya di situ. Catatnya ditaruh di mana. Berapa banyak ya dan sebagainya. Masih ada pekerjaan banyak di sini. Tapi saya yakin sudah mulai ada yang bekerja ya, karena Presiden perintah ya, kebijakan ini pasti sudah ada yang desnya udah jalan ini. Tapi perlu masukan dari berbagai pihak tentunya. Kesulitan ya, silakan Prof. Ya, kita sudah pernah punya pengalaman waktu menerapkan tax amnesty, pengampunan pajak. Betul. Jadi pada waktu itu diduga banyak orang yang kemudian menggelapkan pajak, yang kemudian tidak mau secara terbuka mendeklar tentang berapa pajak sebetulnya. Silahkan saja kemudian akui dan kemudian akan diputihkan yang sebelumnya. Maka apakah pola seperti itu akan digunakan dalam konteks para koruptor ini? Tetapi kan ini saya kan beda. Bah kemudian kalau tax amnesty jelas misalnya wajib pajaknya, mudah diidentifikasi. Tetapi untuk koruptor, siapa yang mengakui koruptor? Siapa yang akan berani mengatakan saya koruptor, saya mencuri uang rakyat, kemudian saya mengakui. Dan kepastian angkanya itu juga itu, akan ditutup-tutupi gitu. Saya sudah membayangkan
ada orang tiba-tiba datang ke satu tempat yang kemudian mengakui saya telah mencuri uang rakyat dan ini saya kembalikan. Bagaimana kemudian teknisnya? Nanti akan dicurigai, apa sebetulnya itu? Nah itu kan jadi masalah. Jadi teknisnya saya kira adalah sangat-sangat sebetulnya, mohon maaf saja, ini agak pesimis untuk implementasinya. Kalau kemudian diterapkan bagi yang sudah ada dalam penjara, mereka sudah selesai menjalani vonisnya, apakah masih kurang uang penggantinya atau uang dendanya? Ini saya kira perlu kemudian kajian mendalam apa sebetulnya yang mendorong motivasi Pak Presiden mengatakan tentang itu. Apakah memang melihat fenomena-fenomena bahwa aparat penegak hukum kurang progresif dalam menangkap para koruptor. Padahal akhir-akhir ini sudah cukup banyak. Ada kasus Antam, ada kasus timah, kasus impor, dan sebagainya. Apakah masih ada kekurangan? Saya kira adalah sentilan bagi penegak hukum untuk lebih bekerja keras untuk memberantas korupsi. Karena seperti ada tidak percaya gitu loh tentang bagaimana akhirnya Presiden membuat kebijakan seperti itu. Atau ada ketidakpercayaan penegak hukum tidak mampu membalikan uang rakyat gitu loh. Itu pertanyaannya kan itu. Iya. Baik, kita tarik ke belakang artinya dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Suparji, Pak Rikwanto. Apa kemudian menjadi dasar? Apakah memang ketidakpercayaan terhadap para aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penindakan ataupun juga kemudian mengungkap kasus-kasus, atau memang ini merupakan cara termasuk salah satu alternatif ketika melihat kondisi negara yang membutuhkan begitu banyak dana untuk bisa melakukan program-programnya di masa pemerintahan ini? Nanti Pak Rikwanto bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Sebelum jeda tadi sudah ada keraguan, setidaknya pertanyaan kalau kita bisa sampaikan dari Prof. Suparji, apakah memang betul ini bisa diimplementasikan? Bagaimana secara teknisnya? Nana, memang ada kesulitan-kesulitan dan juga bahkan siapa yang dikategorikan sebagai koruptor dalam hal ini. Kemudian juga tadi sempat saya urapkan pertanyaan sebelum jeda bahwa apa yang menjadi dasar alasan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian menginginkan hal ini terjadi. Untuk bisa memberikan pandangan lainnya, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak M. Yasin selaku Wakil Ketua KPK 2007-2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Yasin. Baik, langsung saja sebelum kita membahas bagaimana apa yang menjadi dasar alasan Pak Prabowo sampai mengucapkan hal seperti itu. Pak Yasin, bagaimana melihatnya? Bisa diwujudkan, bisa dilakukan, atau sebenarnya ini cuma gimmick belaka? Ya, kalau sistem hukumnya kan jelas berbeda. Indonesia dibanding negara-negara lain, khususnya yang menganut Anglo-Saxon ya sistemnya ya. Kita ini adalah European Continental System. Kalau Anglo-Saxon itu bisa itu plea bargain system, sehingga plea bargain system itu artinya bahwa apabila koruptor itu telah mengembalikan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh pengadilan bahwa dia harus mengembalikan, sekian dia mengembalikan telah selesai. Jadi waktu kita dulu mengejar Monsanto, terus kemudian kasus itu sudah selesai diselesaikan di Amerika, maka orang Indonesia atau penegak hukum Indonesia tidak bisa katakanlah menuntut yang bersangkutan untuk diadili secara hukum di Indonesia karena telah melakukan pengembalian uang yang dikorupsi itu menurut aturan internal Amerikanya seperti itu karena mengadopsi asas itu Anglo-Saxon yaitu bukan European Continental System itu yang pertama itu. Nah, kemudian waktu KPK menangani kasus itu pembuangan limbah yang melibatkan juga orang Pertamina itu. Nah itu juga KPK tidak bisa menangani pihak-pihak yang melakukan penyuapan di Indonesia, termasuk World Bank waktu pembangunan di Makassar itu pembangunan prasarana pelabuhan ya dan jalan itu. Nah, suapnya dilakukan oleh oknum atau pihak World Bank, kemudian kita kejar untuk di mana dia tempatnya di World Bank itu, kemudian itu tidak bisa berlanjut karena hanya satu sisi. Tuh. Nah, sedangkan kita belum mengadopsi itu pasal 17 kalau tidak salah itu United Nations Convention Against Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat diplomatik dari asing yang korupsinya dilakukan di Indonesia. Itu belum ada hukum positifnya di Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu mungkin merefer kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem itu. Misalnya di Hong Kong atau di
ya Special Administrative Region of Hong Kong itu bisa menerapkan itu karena kan bekas jajahan Inggris itu. Nah, di Inggris sendiri kemudian negara-negara lain yang menganut sistem Anglo-Saxon itu. Betul. Sedangkan kalau di Perancis itu European Continental System masih sama dengan Indonesia. Yaitu harus ada bukti-bukti telah melakukan unsur pidana, ya itu kan material kan itu. Kalau European Continental System itu material itu yang dianut di Indonesia seperti itu. Kalau saya tidak salah menyampaikan ini kan ada profesor yang ada di sini yang mungkin bisa meluruskan ini dari hukum pidana. Seperti itu. Jadi kalau memang itu harus diterapkan di Indonesia, maka harus amandemen Undang-Undang 3199 Yungto 20 nomor tahun 2021. Itu harus merubah itu. Kalau sudah memenuhi delik-delik korupsi atau unsur-unsur perbuatan pidana, ya apabila dia mengembalikan uangnya, maka hanya meringankan itu, dijelaskan di situ. Jadi tidak bisa membebaskan. Pada waktu KPK menangani kasus misalnya Samsul Arifin itu, yaitu mantan gubernur Sumatera Utara. Dari 101 miliar yang dikembalikan, kalau tidak salah itu 67 miliar. Itu tidak sepenuhnya membebaskan, tapi menjadi suatu unsur meringankan. Meringankan itu artinya tidak sepenuhnya dituntut, misalnya 5 tahun atau berapa gitu ya, 4 tahun kalau itu suap menyuap ya. Seperti itu. Kecuali ada kerugian negara itu di pasal 2 dan pasal 3 gitu. Jadi bisa berlapis kan begitu. Ada suapnya, ada kerugian negaranya, memperkaya diri sendiri orang lain atau ya korporasi merugikan keuangan negara itu dan melanggar hukum itu bisa dicantolkan di situ. Artinya berlapis di samping pasal 5 atau 6 itu bisa pasal 2 atau 3 Undang-Undang 3199 gitu. Jadi bisa saja Pak Prabowo itu menyampaikan itu asalkan dari pihak legislatifnya itu ya mengajukan ada prolegnas untuk perubahan Undang-Undang 3199 perlu atau tidak. Kalau menurut saya tak usah seperti itu. Undang-Undang perampasan aset yang sudah menjatakan jatah prolegnas itu segera diundangkan dan disahkan karena draft finalnya kan sudah ada. Perampasan aset itu tidak usah melalui pengadilan, ya asalkan bisa membuktikan bahwa harta kekayaan diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan, nah, maka tetap menjadi miliknya. Tapi kalau itu dari hasil kejahatan, maka bisa disita untuk negara. Hampir mirip saja dengan itu yang artinya yang korupsi yang mengembalikan keuangan negara itu. Tidak usah diproses hukum, kemudian dibuktikan, misalnya oleh penegak hukum, yaitu bahwa itu hasil korupsi atau tidak, yaitu pembuktian terbaliknya bisa melalui situ. Bisa burden approve-nya di situ. Ya, kalau sekarang ini pasal 38B besar Undang-Undang 20 tahun 2001 itu bila orangnya sudah menjadi terdakwa, maka penegak hukum bisa mengevaluasi laporan harta kekayaannya ini kok besar sekali periode ini. Nah, maka bisa disita. Dikembalikan ke negara apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan korupsi atau kejahatan yang lainnya. Baik Pak Yasin. Ya, mengenai poin yang ini tidak usah itu dilakukan, cukup kemudian dibahas betul-betul diundangkan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Pak Riffanto bisa berikan pandangan, tapi Prof sempat terlebih dahulu Prof. Tadi bahwa memang negara kita tidak menganut Anglo-Saxon sehingga kemudian harus ada amandemen dan sebagainya. Pandangannya? Ya. Kaitannya dengan soal plea bargain tadi bahwa sebetulnya ini kan sedang juga diadopsi dalam konteks revisi KUHAP gitu. Tetapi untuk mengantisipasi itu tadi ada kemungkinan menggunakan asas oportunitas dari kejaksaan ya demi kepentingan umum mungkin saja tidak akan menuntut ya. Tetapi kemudian ada negosiasi di antara para koruptor tadi dengan jaksa tadi itu. Tetapi tetap semuanya adalah melalui mekanisme proses penegakan hukum. Dalam perspektif tadi perampasan aset yang sampaikan Pak Yasin tadi itu, memang tentunya akan ada mekanisme hukum juga, tetapi yang diadili adalah hartanya, mekanisme tentang keperdataan. Nanti kemudian ahli warisnya misalnya keturunannya akan membuktikan harta yang dimiliki tadi itu adalah bagaimana hasilnya. Jadi tetap ada satu upaya tentang itu sejauh ini tentang draft rancangan undang-undang antaranya ke situ. Tapi persoalannya adalah banyak yang menolak karena apa? Karena memang dianggap
melanggar hak asasi manusia, melanggar kepastian hukum dan lain sebagainya. Jadi kembali pada Pak Rikwanto, apakah akan membahas tentang itu? Nampaknya bukan satu persoalan yang mudah itu. Baik, Pak Rikwanto, silakan berikan pandangan. Termasuk juga kalau kita mengetuk hati para koruptor untuk bisa mengaku, jangankan itu susahnya, betul-betul susah. Nah, kita tahu bahwa kemarin ketika para pejabat dimintai untuk melaporkan harta kekayaannya LHKPN saja, Pak Nawawi Pamulango ini kemudian mengatakan ada yang kemudian datanya palsu, ada yang kemudian belum melaporkan hingga saat ini. Bagaimana Pak ini? Iya, memang ini sudah jadi kultur ya. Kultur yang saya kaya, tapi saya nggak mau kelihatan aset saya itu banyak gitu. Ya. Dimodifikasi lah begitu, pantes-pantesnya gitu loh. Di atas namakan orang kaya. Tapi kalau mengacu kepada Pak Presiden sampaikan, ini kan label koruptor itu berat kalau disandang secara kesadaran ya. Kecuali dia kena tangkap ya. Kok saya koruptor, saya ini saya kembalikan. Itu psikologisnya berat ya. Ya kan terus terang aja ya. Jadi itu perlu dihaluskan apa ya. Bisa jadi dia nggak korupsi, tapi gratifikasinya banyak gitu ya. Nah itu kategorinya apa? Apa koruptor juga kalau dia mau mengembalikan gratifikasinya gitu ya. Iya, tipis-tipis itu ya. Nah ini yang perlu dirumuskan lagi lah, ada diperhalus atau apa. Karena label koruptor yang dengan sadar bertobat memberikan itu perlu waktu juga ya. Yang bersangkutan merenung apa iya ya, gimana anak cucu kami, gimana keluarga kami, ya. Koruptor yang baik hati. Ada nggak ada itu. Nah ini ya perlu dirumuskan lagi bahasanya mungkin ya. Saya yakin masih banyak yang cinta tanah air atau berkesadaran untuk mau memberikan harta bendanya yang tanda petik didapat bukan sewajarnya ya. Baik, Pak Rikwanto. Nah, cuma ruang tata cara label itu mungkin perlu diperhalus, diperbagus lagi ya. Atau tadi itu kalau katanya Pak Yasin juga katakan bukan yang ini kemudian cara yang paling tepat, tapi undang-undang perampasan aset. Tapi nanti Pak Rikwanto, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana suara masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada juga yang bingung. Kenapa kemudian Pak Prabowo sampai mengungkapkan rencana ini? Rekan kami Iman Fajar akan menginformasikan kepada kita apa yang menjadi suara dan juga pandangan pendapat dari masyarakat. Silakan Iman. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah statement yang cukup menarik ditujukan untuk para koruptor yang menyebut di mana apabila koruptor mengembalikan harta-harta yang mereka korupsi kepada negara mungkin bisa dimaafkan. Namun apa kata rakyat mengenai pernyataan dari Prabowo tersebut? Apakah akan memaafkan koruptor apabila nantinya tetap akan mengembalikan harta yang dikorupsi ataupun tidak memaafkan? Kita langsung tanyakan kepada salah satu warga yang ada di sekitar sini. Selamat malam Mas. Ya, malam Pak. Dengan Mas siapa? Saya Angga. Mas Angga, belum lama ini kan Pak Presiden Prabowo menyebut bahwa koruptor akan dimaafkan apabila harta yang dikorupsi itu dikembalikan untuk menutup kerugian negara. Tanggapan Mas Angga gimana? Ya kalau dia balikin ya kita maafkan lah Pak. Karena kan kita juga mempunyai hati yang baik Pak. Kalau misalnya kita bicara soal kerugian dari negara itu kan tentunya menjadi salah satu yang tidak bisa dikembalikan ataupun juga penderitaan rakyat mengenai apa yang telah dikorupsi oleh para koruptor ini. Menurut tanggapan Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau untuk hal itu biasanya bergantung dari pengadilannya. Pengadilannya mau jatuhkan hukuman berat atau tidak itu kan pribadi dari kejaksaannya. Berarti ini sesuai aturan yang berlaku saja. Tapi menurut Mas Angga sendiri, ini akan memaafkan nggak sih apabila koruptor ini mengembalikan hartanya yang telah dikorupsi? Kalau dia kembalikan semuanya ya kita maafkan. Iya. Tidak ada masalah. Mungkin terakhir Mas mengenai pemberantasan korupsi ke depannya di Indonesia, harapan dari Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau kita takut dengan Sang Pencipta, ya pasti kita tidak akan mencuri. Koruptor itu kan sama saja mencuri. Bukan hak kita ya kita ambil. Nah, kalau kita takut sama Sang Pencipta, dekat dengan Sang Pencipta ya pasti kita tidak akan menjadikan koruptor itu. Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas. Selamat beraktivitas kembali. Itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat mengenai apakah koruptor itu layak untuk dimaafkan apabila telah mengembalikan harta yang telah dikorupsi. Dan Mas Angga tadi yang telah kami berbincang-bincang sudah bilang akan memaafkan apabila seluruh harta yang dikorupsi itu dikembalikan
Dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan beberapa masyarakat, ada juga yang tidak memaafkan karena memang ada pertimbangan satu dan lain hal. Namun mengenai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menurut beberapa masyarakat ini untuk memaafkan koruptor ini harus mengikuti aturan. Seperti itu laporan kami, Putri Viola dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman Fajar, terima kasih untuk laporannya. Kita juga jadi tahu apa yang menjadi suara keinginan masyarakat, pendapat masyarakat mengenai hal ini. Kok jadi permisif ya masyarakat? Apakah memang ini sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Apakah memang dengan uang dikembalikan itu menjadi salah satu cara, dan juga kalau kita dengarkan tadi ini ada hubungannya sama keyakinan, keimanan mereka. Kalau imannya bagus akan ngaku, tapi ini kan juga masih menjadi hal yang sangat meragukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita cermati juga apa yang menjadi dasar dari ataupun juga alasan dari keputusan Pak Prabowo Subianto ini, betulkah karena memang membutuhkan anggaran yang begitu besar untuk bisa melaksanakan program-program pemerintah. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumbernya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Apakah memang keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul bisa diwujudkan? Apalagi Pak Yasin, yang kita tahu kalau pelaku korupsi, terutama juga yang kasus-kasus besar, ini kan tidak akan bekerja sendirian, bergerak sendirian. Kemudian semuanya juga mendapatkan hal atau merasakan kebahagiaan begitu, keuntungannya. Nah, bagaimana kemudian bisa salah satu pelaku, mungkin ada yang sadar seperti kata salah satu warga kita yang mungkin keimanannya kuat, tapi bagaimana kemudian mengungkap yang lainnya, para pelaku lainnya untuk sama-sama diajak melakukan hal yang sama seperti ini. Itu menjadi kesusahan tersendiri, ya. Pak Yasin. Sebenarnya kalau kita mengamati nature of corruption, yaitu dari hakikat daripada korupsi itu sebenarnya dia tuh melakukan penyimpangan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, dan korporasi. Sebagaimana disebutkan tuh kata-kata itu dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 3199. Tuh. Nah, sehingga karena dia berkelompok, maka dia saling melindungi. Jadi saling melindungi, jangan sampai ini terkuak korupsi yang dilakukan oleh salah satu katakanlah instansi yang terdiri dari beberapa orang yang ada di dalamnya, atau lintas instansi juga gitu, atau bahkan dengan swasta, kan seperti itu. Yeah. Saling melindungi. Jadi tidak mungkin untuk ngaku itu. Sedangkan kita menerapkan pasal 12B besar itu gratifikasi itu. Dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Masanya untuk melaporkan itu adalah yaitu 30 hari. Ya, artinya 30 hari kerja itu pasti lebih dari 1 bulan, karena ada liburnya kan masing-masing minggu itu kan 2 hari gitu. Itu pun tidak banyak yang mereka terima gratifikasi kemudian legowo untuk ikhlas melaporkan apa yang dia terima. Padahal sudah diberikan kesempatan. Kembali ke ide untuk asal koruptor itu ngaku dan mengembalikan uangnya, dibebaskan dari pidananya, itu akan sulit. Sulitnya itu untuk ngaku itu sulit orang itu. Sedangkan yang sudah tersangka saja, misalnya Harun Masiku itu kan, nah, itu untuk diproses itu lari dulu, dia melarikan diri. Artinya apa di situ? Bahwa dia tidak akan mau mengaku bahwa dia itu korupsi, walaupun sudah unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di pasal 4 itu sudah lengkap itu, bahwa dia itu adalah sudah memenuhi yaitu untuk dijadikan suatu tersangka, yaitu pasal 42 kalau dulu Undang-Undang 30 tahun 2002 gitu. Jadi mengarah kepada 2 alat bukti yang cukup, mau diperiksa malah lari. Nah, ini kalau dikembalikan kesadaran bagi koruptor itu untuk ngaku, saya sebutkan tadi nature of corruption tadi, hakikatnya dia itu ingin jadi pejabat, ingin kaya dengan cara korupsi, kok suruh ngaku, pasti tidak mau. Kalau bisa saling melindungi, bahkan pengawas internal di masing-masing instansi itu kan ada irjen, ada inspektorat kabupaten, inspektorat kota, inspektorat provinsi, dan pengawas internal di BUMN, dan pengawas internal di semua lembaga, baik itu swasta maupun pemerintah itu ada pengawas internal, kan? Nah, itu pun juga tidak mau mencegah, dan yang dicegah juga tidak mau. Artinya mengabaikan saran-saran dari pengawas internal. Nah, kalau disuruh ngaku sendiri, wah saya korupsi, itu pasti
sangat sulit bagi budaya masyarakat Indonesia yang masih seperti ini ya. Dan itu sudah diberikan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, bisa tuh pembuktian secara terbalik itu setelah dia terdakwa itu dinaungi oleh pasal 38B besar Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang 20 tahun 2001. 38B. Maka apabila dia tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang diusut oleh penegak hukum melalui laporan harta kekayaannya, maka yang tidak bisa dibuktikan itu harus dikembalikan ke negara. Dan itu sudah pernah terjadi, bukan kok masih teori ya. Sudah dilaksanakan oleh KPK untuk mengusut itu, dan periode tertentu dia tuh 60 miliar itu lah, ini dari mana? Ngakunya dari konsultan, ngakunya dari penghasilan lain dari saham misalnya, ternyata tidak terkumpul segitu, maka disita untuk negara. Jadi mekanisme untuk menyita itu sudah ada di beberapa pasal-pasal yang tersebar di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi saat sekarang ini sudah ada. Tinggal itu dilengkapi dengan Undang-Undang Perampasan Aset, itu lebih bagus. Sampai di poin itu, Pak. Iya, sehingga idenya Pak Prabowo itu inline dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu. Sehingga tidak harus melalui proses pidana sampai yang bersangkutan ke penegak hukum atau ke pengadilan. Cukup tadi yang disinggung oleh Prof. Suparji tadi, cukup itu adalah pengadilannya adalah harta kekayaannya secara perdata. Gitu. Undang-undang perampasan aset yang lebih penting dibandingkan yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena semakin lama kita berbincang, rasanya itu semakin mustahil dilakukan begitu. Sementara yang mengenai undang-undang perampasan aset juga belum dilakukan, belum dikerjakan di DPR, Pak Rikwanto. Iya, undang-undang perampasan aset, undang-undang perampasan aset tindak pidana. Karena tidak bilannya ketinggalan. Itu memang ada kategorinya, tapi paling besar itu perampasan aset tindak pidana. Nah, tapi ada pasal juga yang mengatakan belum putus pun bisa diselusuri harta-harta yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan tidak bisa dibuktikan. Dan di situ nanti pembuktian itu tidak harus dari aparat penegak hukum saja, tapi yang bersangkutan harus bisa membuktikan sendiri asetnya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, bisa diambil oleh negara. Nah, ini memang sedang berjalan. Jadi jangan khawatir lah itu. Cuma ini kan ada revisi atau membuat yang baru, supaya agak baru ya. KUHP itu, Pak. Nah, KUHP itu nanti juga mengatur tentang undang-undang perampasan aset itu di situ. Tata caranya dia masukkan juga. Kemarin sudah kumpul dari staf ahli, tenaga ahli di DPR itu, memasukkan semua hal-hal yang hukum acaranya itu berkaitan dengan undang-undang yang akan dimunculkan nanti. Mungkin ya kita bincang sama rekan Balik itu, ini KUHP-nya dulu kita fokuskan, aturan mainnya, jangan sampai undang-undangnya ada, aturannya nggak ada. Jadi diambil pasal ini kira-kira rinciannya bagaimana, pasal ini rinciannya bagaimana nih, tata caranya, siapa, bagaimana, waktunya dan sebagainya, itu sedang dirumuskan. Itu berjalan semuanya. Jadi bukan nggak mau 2025, cepat. 2025 Pak Rewanto. Ya insya Allah. Jadi kalau dulu target, tahun 81 karya agung. Mudah-mudahan ini kategorinya masuk karya agung juga. Karya agung lah. KUHP yang baru ini. Baik, Prof, pandangan mengenai hal ini, undang-undang perampasan aset. Saya kira perampasan aset ya cukup mendesak ya untuk segera direalisasikan itu. Setelah kemudian KUHP ya. Tapi menurut saya kembali pada diskusi ini, betulnya yang perlu dilakukan pendekatan saya kira adalah pendekatan restoratif justice terhadap tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya mekanisme bisa ditempuh dengan adanya pengakuan bersalah, terus kemudian tidak dihukum gitu. Jadi pendekatan RJ itu sudah diterapkan dalam konteks berbagai macam tindak pidana. Bahkan untuk korban narkoba saja jangan dihukum, tetapi kemudian dikembalikan. Menurut saya akan lebih praktis adalah pemerintah menggagas pendekatan RJ dalam tindak pidana korupsi. Mungkin tidak untuk dilakukan tentang itu. Dengan demikian tidak perlu sampai ke persidangan, tetapi ada pengakuan. Bukan berarti dia tidak bersalah. Oh, pendekatan RJ adalah adanya kesalahan yang bersangkutan, cuma kemudian tidak dihukum di penjara, tetapi adalah memulihkan keadilan kerugian negara.
saya kira ini akan lebih realistis daripada amnesti, abolisi, atau kemudian pendekatan-pendekatan yang lain, atau kemudian mengundang mereka untuk mengaku. Tetapi tetap ada proses hukum, tantangan pada para hakim, tantangan pada jaksa untuk melakukan pendekatan tentang RJ dalam konteks tindak pidana korupsi. Gitu. Baik. Restoratif justice dirasa lebih bisa, lebih mungkin untuk dilakukan, menurut? Ya. Ya itu kan juga harus melalui pembahasan di parlemen, kemudian juga harus mendapatkan masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Ya. Jadi bisa saja ada alternatif yang bisa ditempuh seperti yaitu penggunaan RJ tersebut. Tapi yang saya sampaikan tadi yang penyitaan aset, undang-undang penyitaan aset atau perampasan aset pidana dari hasil pidana itu saya kira yang disampaikan oleh Pak Rewanto tadi itu lebih memungkinkan. Itu kan bersamaan dengan adanya amandemen dari KUHP itu. Bersamaan nanti dicantolkan ke situ menjadi kuat undang-undang ini. Tidak berdiri sendiri tanpa cantolan pasal. Gitu loh. Artinya ada tindak lanjut dari KUHP yang menyatakan bahwa bisa dilakukan perampasan aset itu tidak harus melalui proses di pengadilan, itu proses pidana di pengadilan. Proses pidananya ada di hartanya itu melalui mekanisme yaitu perdata tadi, pembuktiannya itu. Jadi seperti itu. Baik. Jadi pembuktian terbalik itu sudah ada di sebarannya di beberapa pasal, termasuk ya gratifikasi, terus undang-undang 20 tahun 2001 tadi pasal 38B tadi itu sudah ada, tapi kan harus tersangka dulu atau terdakwa dulu. Baru ada hak penegak hukum itu untuk mengusut asal-usul kekayaannya. Itu juga sudah dipraktekkan oleh KPK. Misalnya terhadap tersangka-tersangka yang ya termasuk Akil Mokhtar, termasuk yang pidana-pidana yang lain, termasuk Basim dari Kementerian Keuangan itu juga disita oleh negara dari batas waktu penghasilan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Itu diduga dari korupsi, maka disita untuk negara. Jadi statement Pak Prabowo saya kira cukup bisa kita hargai lah, kita apresiasi untuk mengundang yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan aturan perundangan yaitu DPR, di sini hadir Pak Rewanto ini, yaitu menyampaikan saya kira ini positif juga untuk apa itu namanya lebih realistis yang orientasinya adalah pengembalian ya kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh para pelaku korupsi atau para koruptor itu. Dan orang-orang yang selindut artinya yang pat gulipat memainkan harta negara dengan tidak bisa apa itu namanya dideteksi dan tidak ada yang melaporkan itu. Nah, maka itu pun juga bisa diproses hukum nantinya kalau perampasan aset itu sudah diundangkan nantinya. Tadi hal yang penting yang perlu kita sampaikan itu bahwa yang namanya koruptor itu sulit untuk ngaku. Itu yang pertama kita sampaikan tadi, sulit karena dia adalah berkelompok, saling melindungi, dan bila tidak ada yang melapor, maka tidak akan bisa terungkap. Misalnya kasus cek pelelawat itu Agus Sondro, kalau tidak ada Agus Sondro yang mengungkap sebagai whistleblower, juga tidak akan terungkap itu. Jadi orang tersakiti dulu baru mau mengungkap itu. Kalau tidak tersakiti, ya kecewa aja, ya kan? Diam aja kan, misalnya pembangunan karakter pelaku kan. Ya. Kalau semua happy, maka diam semua. Diam semua, iya. Nah makanya Pak Rewanto, setelah kita berdiskusi, ini kan ada tawaran-tawaran yang sebenarnya bisa mungkin lebih efektif menurut dari Prof. Suparji, dari Pak Yasin tadi, hal lain yang menjadi seperti restoratif justice juga. Apakah memang Pak Prabowo menyampaikan ini ya sebagai salah satu sikapnya bahwa memang merasa atau juga menilai aparat penegak hukum kurang agresif ini kerjanya? Bisa juga, tapi gini, mohon maaf ya, korupsi di Indonesia itu disadari tidak sadari, ini menjadi kultur sudah. Kultur. Ada yang bahkan bilang ambil batu, lempar batu ke belakang, kena tok, itu koruptor. Itu. Karena hampir semua. Ada yang bilang itu berburu di kebun binatang. Tinggal mau bidik yang mana. Yang gede, yang kecil, sama segala macam. Nah, jadi kalau aparat penegak hukum kerja semuanya, serius benar, tuh banyak sekali yang tertangkap sebenarnya. Kecil sampai besar. Nah,
apakah harus itu yang kita lakukan gitu kan. Penjara dibangun 2 kali tetap Ya, penuh. jadi sebenarnya kalau bicara korupsinya, ya kita harus punya konsensus nasional ya. Iya, Ya, konsensus kesepakatan, nasional penting. hukumnya dikuatkan, law enforcementnya juga dikuatkan, efek jerahnya juga mesti ada, ya kan. Nah, kalau yang disampaikan Pak Presiden itu alternatif. Ya kalau ada yang bilang itu murah meriah, murah hati, ya welcome drink lah istilahnya. Come on, ayo come on gitu. Salah satu alternatif saja. Tapi mudah-mudahan efektif itu aja. Ada nggak yang bersambut ini? Atau diam-diam ada yang ngusul, Pak jangan namanya koruptor Pak. Saya mungkin nyumbang aja ke negara lah. Kan bisa aja kan? Iya, diperhalus ya Pak? Iya, dulu di Aceh ya, waktu zaman Pak Karno perlu beli pesawat kan itu kan, Solawah. Orang Aceh kumpul emas tuh, dia dibeli pesawat. Mungkin kalau negara ini butuh sesuatu sekarang, panggilan Ibu Pertiwi, ayo siapa yang mau? Yang kaya-kaya. Ya, yang merasa terpanggil. Itu will be fine. Itu lebih baik gitu ya. Baik ya. Catatan terakhir juga oleh Prof. Suparji mengenai pernyataan Pak Prabowo ini, termasuk juga jika restoratif justice itu menjadi salah satu solusinya, apakah kemudian ada efek jera? Karena para koruptor akan berpikir bahwa wah gampang saja, jika kemudian ketahuan dan sebagainya tinggal mengembalikan saja selesai semuanya. Ya, memang sekarang konsep dari pemidanaan itu orientasi utama tidak sekedar penjeraan, tetapi adalah memulihkan keadilan negara tadi, memulihkan kerugian negara. Dan pada sisi yang lain, menurut saya yang menarik dari Pak Prabowo dalam narasinya itu kalau tidak salah saya dengar bahwa rakyat di belakang saya tidak takut dan saya akan menindak para aparat penegak hukum kan itu yang kemudian tidak toleransi atau kemudian memberi toleransi pada para korupsi. Maka untuk itu sebetulnya pesan yang menarik adalah bagaimana aparat penegak hukum lebih progresif, lebih kolaboratif kan. Sekarang kan ada 3 instrumen, ada KPK, ada Kejaksaan, ada Kepolisian dalam konteks memberantas tindak pidana korupsi. Harapannya berkolaborasi, bersatu padu yang kemudian membangun negara ini salah satunya adalah mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan mencegah terjadinya pemberantasan korupsi. Jadi spirit dan semangat Pak Prabowo harus disahut oleh para pembantunya supaya kemudian betul-betul ada hasilnya. Kasihan kalau kemudian hanya berhenti pada sebuah retorika saja gitu. Ya, catatan terakhir juga supaya ini tidak menjadi hanya retorika saja seperti katanya Prof. Suparji. Pak Yasin terlebih dahulu. Ya, saya memandang bahwa ini menunjukkan bahwa presiden yang sekarang ini fokus terhadap korupsi. Jadi artinya fokus terhadap pemberantasan korupsi, cari solusi yang paling bagus, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia, karena prosedur-prosedur yang dilalui itu tidak harus menimbulkan hiruk pikuk, begitu loh pengakuan itu, tapi perlu direspon oleh para ahli, para penegak hukum, di legislatif maupun di eksekutif, misalnya akademisi seperti Prof. Suparji itu, untuk menyusun bagaimana ini yang paling bagus, efektif untuk mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi oleh para koruptor tersebut. Itu loh, intinya itu. Jadi misalnya salah satunya tadi disebutkan undang-undang perampasan aset, makanya sering saya ulang-ulang itu karena itu saya kira dugaan saya itu akan lebih efektif gitu loh. Sebagai jalan lain dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Presiden kita, sehingga alternatif yang lain itu bermunculan yang mengarahnya itu kepada satu, katakanlah ultimate targetnya adalah pengembalian keuangan negara yang dirampas atau yang dikorupsi oleh pelaku pidana. Gitu Mbak. Ya, terakhir kesimpulan akhir juga mengenai catatan penting dari Pak Rikmanto mengenai hal ini. Singkat saja. Satu sisi kita perangi, kita tindak, terakhir kita himbau. Tapi satu sisi kita juga harus memulai membangun ekosistem bebas korupsi. Dari mulai keluarga, sekolah, kantor, sampai kabupaten, sampai nasional nanti. Nah, ekosistem bebas korupsi itu bukan hanya menghilangkan niat-niat di kepala kita, tapi orang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Ya, dengan teknologi, dengan sistem, perbaikan segala macam, itu harus dimulai. Kalau rumah kita sering kemasukan tikus, kenapa? Mungkin ada makanan yang tersedia di meja, lalu dimasukkan lemari, masih ada sampah. Sampah dibuang, masih ada tikus, lobang. Sampai suatu saat tikus mau masuk rumah itu,
ngapain saya masuk situ? Nggak ada apa-apa di situ. Nah, itu ekosistem yang dibangun begitu. Jadi tikusnya nanti berubah jadi kelinci nanti. Baik, kita nantikan sebenarnya apa wujud nyata dari pesan ataupun juga instruksi Presiden Prabowo Subianto ini. Terima kasih Pak Rikmanto, Pak Yasin terima kasih, Prof. Suparji terima kasih sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Dan